Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali saya membacakan kitab Syarah Aqidatul Awam Jala'ilul Afham pada dalil-dalil tentang Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih artinya Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh pada tempat di mana dia bisa tegak berdiri di tempat itu, dan tidak pula membutuhkan tempat di mana Allah bersemayam tinggal di tempat itu. Pada ayat-ayat mutasyabihat, contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini kalau diartikan secara makna hakikat bisa menyamakan Allah kepada makhluk. Contohnya kalau kita artikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam. Bersemayam artinya bertempat tinggal di arasy. Maka makna seperti ini tidak layak kita artikan dengan makna hakikat seperti itu. Karena kalau kita artikan dengan makna seperti itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk bertempat tinggal. Lalu bagaimanakah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ayat-ayat mutasyabihat? Yang contoh seperti ayat tersebut di antaranya, maka dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan pemahaman tafwid, menyerahkan makna hakikat itu kepada Allah. Istiwa ya istiwa. Allah istiwa di arasy. Apa makna istiwa? Makna istiwa itu diserahkan kepada Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik. Tidak mengartikan dengan makna yang sebenarnya. Karena kalau diartikan makna yang sebenarnya, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat, di mana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah itu tidak sama dengan sesuatu dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Atau dengan pemahaman takwil, memahami ayat-ayat mutasyabihat itu dengan mentakwilkan, dengan memalingkan makna ayat tersebut dengan makna yang layak bagi kebesaran zat Allah itu sendiri. Jadi kalau ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas di arasy. Istiwa diartikan istilah menguasai arasy. Allah itu menguasai arasy. Demikianlah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam mensikapi ayat-ayat mutasyabihat dengan cara tafwid, menyerahkan makna hakikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara takwil, memalingkan makna yang layak bagi kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang Allah bersifat qiyamuhu binafsih wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 111, pada hari itu wajah-wajah tunduk kepada zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Anati bimakna khada'at. Anat bimakna khada'at. Khada'at artinya tunduk. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang pada ayat yang lain, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, sesungguhnya kamu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Surat Fatir ayat 15. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada alam ini, tidak butuh kepada makhluk. Ayat surah Al-Ankabut ayat 6. Demikianlah dalil tentang Allah memiliki atau bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Wallahu a'lam bissawab.